Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Kurniawan Pratama. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman modul 1-15 dari mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Wijoyo Kurniadi. Baiklah, langsung saja. Pada pertemuan perkuliahan disebutkan terdapat dua jenis law, ya, maksudnya di sini ada common law dan civil law, di mana common law bukan hukum tertulis, tapi tidak berarti kumpulan peraturannya tidak kuat gitu ya. Karena di sini keputusan legislatif yang diambil berdasarkan kebiasaan atau pengalaman terdahulu. Seperti misalnya keputusan pengadilan yang sudah pernah diambil dapat menjadi acuan pada kasus yang serupa. Kemudian di sini ada civil law. Untuk civil law sendiri berbeda dengan common law, di mana civil law berlandaskan hukum yang tertulis seperti undang-undang nasional, penyesuaian dari hukum lain seperti hukum Romawi kuno, civil law, dan sebagainya. Kemudian lanjutkan. Untuk yang selanjutnya di sini ada prinsip dasar kontrak, di mana untuk Indonesia pengertian perjanjian atau kontrak diatur pasal 1313 KUH Perdata. Nah, kemudian di sini untuk kontraknya sendiri, bentuk kontraknya sendiri dibagi ada berdasarkan pembagian tanggung jawab, yaitu di mana ada pengikatan hubungan kerja, kontrak ringkas, kontrak pelaksanaan konstruksi. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan cara pembayaran, di mana ada kontrak lamsam, harga satuan, kontrak gabungan, lamsam dan harga satuan, kemudian kontrak persentase, kemudian kontrak terima jadi atau turnkey. Oke, kemudian ya di sini dokumen kontrak bisa dibagi menjadi 8 bab ya, tertera di layar. Kemudian langsung saja. Untuk kontrak kerja konstruksi, dalam suatu proyek kerja konstruksi yang baik, selalu ada kontrak kerja konstruksi seperti diatur juga dalam perundangan Indonesia, yaitu dalam Undang-Undangan Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, paragraf 3 kontrak kerja konstruksi pasal 46 dan 47. Kemudian hukum Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki hierarki sebagai berikut. Pada pasal 7 tertera di layar ya. Kemudian saya lanjutkan. Di sini untuk lebih khususnya maka kita perlu mengetahui peraturan atau undang-undang mana yang lebih spesifik ke bidang konstruksi. Jadi di Indonesia sendiri kita memiliki undang-undang, ya, di mana undang-undang sendiri ada UJK nomor 2 tahun 2017, kemudian ada Undang-Undang Negara nomor 24, ada Undang-Undang nomor 2, maksud saya ada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, kemudian ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian di sini ada peraturan pemerintah, di mana PP nomor 20/2020 yang mengatur tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Kemudian ada peraturan presiden, di sini Perpres nomor 12 tahun 2021, di mana peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kemudian pengguna jasa diatur dalam UJK nomor 2 tahun 17, di mana pengguna jasa adalah pihak yang memilih dan menetapkan. Kemudian pengguna jasa dalam pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi, hak pengguna jasa memperoleh hasil jasa konstruksi, dan lain sebagainya, tertera di layar. Kemudian konsultan. Jadi di dalam konstruksi dibagi beberapa institusi ya. Maksudnya apa namanya? Dibagi berdasarkan kelas, seperti yang pertama itu ada konsultan, kemudian konsultan sendiri sebelum kontrak kerja, kewajibannya adalah menyiapkan penawaran, kemudian pengalaman pekerjaan seperti portofolio begitu, kemudian pengalaman tenaga ahli termasuk jadwal kerja dan jumlah orang per bulan. Nah, kemudian setelah kontrak, sebagai desainer, feasibility study, detail, desain, dan lain sebagainya. Jadi itu disiapkan semua untuk laporan progres. Kemudian sebagai konsultan pengawas, bedanya konsultan pengawas dan perencana itu ada.
Nah, di sini pengawas sendiri melaksanakan tugas pengguna jasa kecuali membayar. Nah, kemudian membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan, melakukan perhitungan prestasi pekerjaan, dan lain sebagainya. Baiklah, kemudian tadi konsultan, sekarang kita bahas kontraktor. Untuk kontraktor, sebelum kontrak kerja, menyiapkan penawaran tender proposal, meliputi metode pelaksanaan, anggaran biaya, dan kelengkapan dokumen penawaran, termasuk pajak, asuransi, dan lain sebagainya. BPJS juga bisa. Kemudian, sesudah kontrak kerja, kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana yang tadi sudah disiapkan oleh konsultan perencana, kemudian peraturan, syarat-syarat, risalah, penjelasan pekerjaan, sesuai dengan kontrak-kontrak, membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan. Kemudian ada membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, laporan mingguan, bulanan. Itu wajib. Kadang sering terbalik gitu ya, ada kontraktor yang serah tangan, minta konsultan yang minta untuk dibantu bikin laporan harian, mingguan, bulanan. Sebenarnya itu tidak baik, karena konsultan sendiri punya laporannya tersendiri begitu ya. Kemudian untuk pencatatan setiap kegiatan termasuk pencatatan kondisi cuaca, pencatatan kejadian alam lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan yang memuat volume. Jadi yang dimaksud dari kejadian alam lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan itu misal kita bikin sebuah jalan ini ya, apa namanya? Kalau pokoknya jalan tambak itu apa bahasa Indonesia? Ya pokoknya jalur perikanan gitu ya biasanya yang dekat laut. Itu kadang ada air pasang surut gitu saat mempengaruhi pekerjaan, apalagi saat pasang-pasangnya kebanyakan pekerjaan tertunda karena pasang air tersebut. Kemudian juga ada ya faktor lain yang biasa kita temui kayak hujan, ya mungkin bencana alam lah apa. Oke, baiklah. Kemudian kita lanjutkan saja. Kemudian di sini ada administrasi kontrak konstruksi, di mana yang pertama di sini ada FIDIK. FIDIK sendiri adalah ini apa namanya? Hukum ini ya. Singkatnya bisa kita bilang apa dari engineer internasional. Anggotanya adalah asosiasi konsultan engineer. Kemudian didirikan pada tahun 1913, bertanggung jawab mempromosikan dan menerapkan sasaran strategis industri, rekayasa konsultasi, dan untuk menyebarluaskan informasi dan sumber daya bagi anggotanya. Sekarang keanggotaan FIDIK mencapai 104 negara di dunia. Kemudian FIDIK dalam rangka mencapai tujuan menerbitkan bentuk kontrak standar internasional untuk pekerjaan dan untuk klien, konsultan, subkonsultan, kerjasama, dan perwakilan. Dan juga memuat materi terkait seperti formulir prakualifikasi standar. Kemudian ini untuk alur buku FIDIK-nya ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa buku dengan warnanya masing-masing. Di mana buku hijau sendiri Green Book itu yang paling awal. Jika misalkan di sini Green Book itu memuat dengan employee requirement with the contractor and negotiable modified FIDIK contract. Jadi kalau misalnya langkah pertama ini construction project cocok nggak dengan buku si hijau ini dengan discuss in detail. Kalau misalnya tidak cocok itu diteruskan menggunakan buku merah. Ya, betul, buku merah, di mana buku merah sendiri membuat kontraktor desain. Kemudian masih nggak cocok lagi nih. Terus kita ke bawah. Nah, ke bawahnya itu dia ada yellow book, di mana yellow book itu sendiri untuk apa namanya? Apabila kita memerlukan maintenance, sorry, saya ulangin. Jadi dari red book tadi, kemudian apabila masih tidak cocok, kita bisa teruskan ke antara yellow book atau si gold book sendiri. Jadi si yellow book ini dia kalau tidak memerlukan maintenance itu maka gunakan yang yellow book. Kalau misalnya memerlukan maintenance maka gunakan yang gold book. Di mana itu lengkap, sangat lengkap untuk gold book. Nah, kemudian apabila masih tidak cocok keduanya, kita bisa lanjutkan ke silver book. Di mana silver book sendiri turnkey project itu seperti yang slide sebelumnya saya bahas, di mana itu seperti apa ya? Kontrak yang pembayarannya langsung gitu. Iya, coba saya cek ulang. Bentar. Ya, kontrak terima jadi gitu. Jadi kita nggak perlu set, langsung jadi turnkey. Yang simpel. Nah, dari turnkey tadi itu misalkan
Misalkan apabila si turnkey masih nggak cocok, itu bisa didiskusi ulang menggunakan Green Book. Jadi apabila semuanya buku tidak cocok, ya balik lagi ke Green Book, dianalisis apa sih butuhnya sebenarnya gitu. Kemudian kita lanjut, tujuan FIDIC sendiri menjadi otoritas internasional yang diakui tentang isu-isu yang berkaitan dengan praktik terbaik rekayasa konsultan. Kemudian ada juga secara aktif mempromosikan standar etika dan integritas yang tinggi di antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan infrastruktur di seluruh dunia. Jadi ya apa namanya, etika yang bagus dan integritas antar konsultan dan kontraktor ini terjaga gitu ya. Jadi sebenarnya FIDIC ini bagus, tapi ada beberapa kekurangannya seperti apa namanya, ada aturan di situ dia nggak apa namanya, si penyedia penyedia jasa match dengan pasal berikut, di mana apa namanya, semua semua apa namanya, pekerjaan dikerjakan, semua pekerjaan itu ya ngikut BOQ, kalau ada tambahan penyedia penyedia jasa nggak mau ikut. Nah, ada juga kontraktornya malah kebalik, dia kontraktornya malah kerjain yang di luar BOQ, yang penting target tercapai, bentuk oke, struktur bagus, tapi apa namanya, itu diklaim gitu ya. Diklaim apa namanya, kelebihannya dari di luar BOQ tadi diklaim. Nah, jadi ini bisa bentrok kedua tersebut. Kemudian langsung saja lanjut, tujuan berikutnya mempertahankan dan meningkatkan representasi FIDIC dari industri rekayasa konsultan di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir, meningkatkan citra rekayasa konsultasi. Dilanjutkan yang tadi FIDIC, sekarang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Kontrak Kerja Konstruksi. Ya, ini apa namanya, milik Indonesia sendiri ya. Di sini ada di pasal 46, terlihat di layar, tidak perlu saya sebutkan, dan pasal 47 juga. Kemudian dilanjutkan oleh pasal 48 dan pasal 50. Nah, di sini ada penyelenggara, maaf, di sini apabila tadi kan ada aturan FIDIC, ada apa namanya, kontrak FIDIC sama yang satunya lagi itu yang UU nomor 2 tahun 2017, itu nggak match, misal bentrok, itu ada yang namanya penyelesaian sengketa. Di sini pasal 88 berbunyi, sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, kemudian para pihak sebagaimana dimaksud ya dalam hal musyawarah tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Kemudian dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Oke, kemudian lanjut saja. Nah, ini ada berbagai cara penyelesaian sengketa konstruksi menurut OJK nomor 2 tahun 2017. Ada mediasi, kemudian ada konsoliasi, kemudian ada arbitrase. Baiklah, untuk penjelasannya tertera ya di layar ya. Kemudian di sini nih ada, nah tadi setelah sengketa kan biasanya ada klaim. Nah, untuk administrasi kontrak konstruksi, proses penanganan klaim berikut nih strukturnya: pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat kontrak, kemudian pemahaman mengenai kejadian klaim atau kejadian penyebab klaim, kemudian akibat dari kejadian klaim tersebut, kemudian analisa biaya ya yang mau diklaim. Terus lanjut tahapan mediasi. Tadi kan ada disebut mediasi, konsiliasi, sama arbitrase. Ini untuk tahapan mediasi bisa dilihat di layar. Yang pertama jelas memulai proses mediasi. Mediator ketemu dengan klien dan lain sebagainya, kemudian merumuskan masalah dan menyusun agenda. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Jadi sebenarnya ada apa sih kita kok lewat mediasi gitu? Kenapa nggak lewat dewan sengketa atau yang lain-lain gitu? Ada kepentingan tersembunyi gitu. Kemudian yang keempat, membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. Kemudian yang kelima, menganalisa pilihan penyelesaian sengketa. Kemudian langkah keenam, proses tahap penawar akhir. Yang ketujuh, apabila oke ya, mencapai kesepakatan formal gitu ya. Kemudian di sini ada tahap konsiliasi, maaf dari tadi saya salah. Ya,
untuk pada praktiknya konsiliasi ini mempunyai kemiripan dengan mediasi. Ya, yang membuatnya berbeda itu ada tahapan yang di dalam konsiliasi perlu dilalui. Di antaranya penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut, komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Nah, kemudian di sini ada alur tahapan arbitrase ya. Ini singkat saja, saya ambil dari LAPS SJK. Di sini di mana untuk tahapannya sendiri ada itu nomornya. Yang pertama kesepakatan ke arbitrase LAPS jika itu perjanjian arbitrase. Jadi kemudian pendaftaran. Jadi di sini yang dilakukan itu perjanjian dulu sebelumnya. Kemudian baru pendaftaran setelah ada perjanjian gitu ya. Kemudian pendaftaran permohonan arbitrase, kemudian yang ketiga pembayaran biaya admin untuk arbitrase, kemudian penunjukan arbiter atau pembentuk majelis. Kemudian kita setelah 4 itu oke, kita 5 ke persidangan, di mana maksimal 180 hari, catatan jangka waktu dapat diperpanjang. Oke, kemudian setelah persidangan ada yang namanya putusan arbitrase. Nah, setelah putusan arbitrase terbit, maka dilakukanlah pelaksanaan gitu. Nah, di sini ada tabel yang memuat di mana ada mediasi, konsiliasi. Ini yang tidak saya sebutkan tadi, Dewan Sengketa, sama pengadilan itu juga tidak saya sebutkan, dan juga ada arbitrase. Saya sebutkan di sini ada perbandingan, jadi perbandingan satu dengan yang lainnya untuk penyelesaian sengketa. Ya, untuk waktunya sendiri, ya mediasi, konsiliasi, Dewan Sengketa, arbitrase itu sangat leluasa. Kemudian untuk biayanya cepat, ya. Mohon maaf ini sepertinya kebalik untuk biaya dan dasar putusan. Jadi untuk biayanya murah, dihitung per jam. Kemudian yang mahal ini di sini dari Dewan Sengketa dan arbitrase itu mahal. Nah, pengadilan ini tidak pasti. Kemudian dasar putusan dari mediasi cepat, konsiliasi juga cepat. Dewan Sengketa itu selesai sebelum sengketa terjadi. Ya, soalnya membentuk Dewan Sengketa di luar peradilan gitu ya. Kemudian ada arbitrase lama, jelas lama karena arbitrase ini hitungannya pasti gitu ya. Kemudian pengadilan. Pengadilan ini dia biayanya tidak pasti. Jadi untuk, mohon maaf, maksudnya pengadilan ini dasar putusannya tidak pasti. Kemudian untuk keahlian mediasi itu ya, jadi ada bidang keahliannya gitu. Kalau kita pakai mediasi itu ya titik beratnya di mediasi, kemudian konsiliasi itu titik beratnya ada di konstruksi, kemudian Dewan Sengketa bisa keahlian di bidang konstruksi dan hukum sama dengan arbitrase, kemudian pengadilan itu lebih ke hukum begitu. Karena tidak menjurus. Kemudian pengambilan keputusan. Mediasi itu kedua belah pihak seperti yang saya bilang tadi kan karena adanya kepentingan tersendiri. Jadi itu kenapa disebut pengambilan keputusan kedua belah pihak gitu ya. Kemudian konsiliasi karena menggunakan pihak ketiga gitu ya. Jadi yang pihak ketiga yang menentukan semuanya itu dari konsiliasi, Dewan Sengketa, arbitrase, pengadilan menggunakan pihak ketiga. Kemudian solusi. Solusi sendiri win-win solution, ya kemudian win-win solution itu hanya di mediasi ya, karena mediasi itu kan ya tadi yang saya bilang tadi, sesama ada kepentingan penting gitu ya. Sesama memiliki kepentingan gitu. Ya itulah pokoknya. Kemudian sisanya win atau win loss solution sama dewan konsiliasi, dewan sengketa, arbitrase sama semua. Nah, kalau pengadilan cuma bisa win loss solution. Kalau nggak kalah ya menang gitu. Nah, kemudian kepastian hukum. Di sini ada final binding dari mediasi dan arbitrase. Kemudian konsiliasi dan dewan sengketa sendiri kepastian hukumnya final dan binding, tapi dapat diajukan ke arbitrase. Jadi kalau keputusan yang kurang pas, oke kita maju ke arbitrase gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau arbitrase ini final dan binding gitu. Jadi final gitu. Kemudian pengadilan sendiri nih, pengadilan ini final dan binding, tapi kemungkinan ada banding, kasasi dan PK gitu. Kemudian untuk kerahasiaan
ya persidangan tertutup semuanya dari mediasi, konsiliasi, dewan sengketa, arbitrase, kecuali pengadilan. Persidangan terbuka, kecuali kasus yang tertentu gitu ya. Nah, eksekusi. Nah, di sini mediasi itu mudah karena keputusan bersama. Ya tadi kita nggak perlu ribet-ribet buka sidang di luar gitu, nggak perlu. Nah, kemudian konsiliasi tidak mudah, sama konsiliasi dewan sengketa arbitrase itu tidak mudah karena yang tadi konsiliasi itu emang sama dengan mediasi, tapi ada beberapa yang harus dilakukan di konsiliasi sehingga membuatnya tidak mudah gitu ya. Kemudian dewan sengketa tidak mudah, arbitrase juga tidak mudah. Pengadilan mudah karena memiliki jurusita gitu. Ini nggak perlu ke notaris. Iya nggak sih? Iya, kayak. Kemudian perbandingan penyelesaian sengketa untuk hubungan antar pihak ya sangat terjaga untuk hubungan antar pihaknya karena win to win kan, win-win solution maksud saya. Kemudian konsiliasi terjaga, dewan sengketa terjaga, arbitrase terjaga. Pengadilan ini hubungan antar pihak rusak. Kenapa? Ya, kalau udah di pengadilan itu ya ibaratnya yang ini nggak seneng, yang saya maunya gini, si A maunya gini, si B nggak seneng. Nah itu lebih ke gitu sih. Lebih jadi apabila ada perkara gitu ya, jadi ada ya pasti cekcok gitu. Ya gitulah maksudnya, kurang saya susah untuk menerjemahkannya. Jadi ya terima kasih, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf atas banyak kesalahan yang saya ucapkan dan dalam penyusunan presentasi juga. Karena jujur saja untuk posisi sekarang saya sedang kurang enak badan, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak presentasi sampai akhir. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.